Saudara-saudara, selamat datang dalam mata kuliah Digital Marketing, dan ini adalah video pendahuluan dari saya untuk sesi yang pertama, sesi yang satu, yaitu dimulai dari pertanyaan apa sih sebenarnya yang melatar belakangi hingga digital marketing itu menjadi penting. Saudara-saudara sekalian, kita hidup di zaman di mana kendali atau kontrol sekarang itu adanya di tangan pelanggan, di tangan customer. Kalau zaman saya kecil dulu, ya, yang berkuasa itu adalah penjual, ya, karena barang waktu itu terbatas, yang bisa jualan ya itu aja, ya. Kalau beli buku ya kalau nggak di Gramedia, di Gunung Agung misalnya, betul ya. Kalau beli makanan mungkin supermarketnya baru ada yang namanya Gelael waktu itu, ya kan? Nah, jadi semuanya serba terbatas. Jadi seolah-olah kita yang membutuhkan mereka. Ya, jadi waktu itu kendali dari pemasaran, pembelian barang itu ada di tangan produsen yang menyediakan jasa. Tapi dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi sampai ke era globalisasi seperti sekarang ini, wah, supermarket ada di mana-mana, dari yang kecil sampai yang besar sekali. Toko buku juga ada di mana-mana. Ya, dari toko buku yang kecil, besar, sampai ada yang online. Ya, jadi mau beli buku online, mau beli bahan makanan online, persediaan online juga tersedia. Akibatnya apa? Akibatnya yang pegang kendali itu sekarang bukan lagi produsen, tapi konsumen alias pelanggan. Kalau dulu kita pergi ke suatu tempat mau beli barang, harganya menurut kita masih kemahalan, kita tawar habis-habisan, betul ya? Tapi sekarang berapapun harganya, walaupun murah, kita nggak langsung beli. Kita cek dulu di toko online, lebih murah mana. Kalau di toko online lebih murah, nggak jadi tuh kita beli, tawar aja males, gitu kan ya. Nah, itu artinya kendali sekarang itu ada di konsumen. Ya, jadi yang namanya produsen itu bersusah payah. Gimana caranya saya yang menjadi pilihan konsumen? Dan Anda lihat konsumen sekarang, terutama millennials. Gimana cara dia lihatnya? Dia browsing. Iya kan? Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu tuh nama toko-toko yang jualan apa saja. Mungkin dia juga nggak begitu tahu siapa produsennya. Yang penting saya browsing ada di search engine. Masuk di situs-situs e-commerce, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Jadi kalau perusahaan tersebut produk atau layanannya tidak ada di layar dunia cyber, tidak ada di digital platform, tidak ada di internet, maka produk dia tidak dikenal. Brand dia tidak akan pernah mendapatkan tempat di mata pelanggan. Oleh karena itulah mereka yang sekarang memiliki merek, memiliki produk, memiliki layanan, jasa, apapun yang ditawarkan ke pasar harus menguasai ilmu digital marketing. Ya, kalau dulu kan marketing kita bicara 4P gitu ya. Price, place, promotion, dan produk. Kemudian disusul dengan 4C gitu ya. Sekarang semuanya menjadi berubah karena adanya internet, ya kan? Nah, ruang dan waktu sudah runtuh. Gimana saya bisa tahu produk Bapak dan Ibu sekalian kalau ketika saya searching tidak ketemu di 10 topnya, 10 teratas dari search engine. Oleh karena itu, perusahaan, organisasi harus pandai-pandai ya memperkenalkan produk, layanan, dan juga brand atau merek mereka melalui dunia cyber, di mana menjadi suatu platform, tempat, ruang, arena para millennials mencari berbagai produk dan jasa untuk kebutuhan kehidupannya. Itulah alasan mengapa digital marketing menjadi penting. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan internet, tidak memanfaatkan digital devices, tidak memanfaatkan ruang cyber, maka barang, value, jasa yang ada pada kita tidak akan masuk ke dalam radar mereka. Akibatnya
perusahaan maupun produk jasa kita tidak dikenal. Sekian dan terima kasih.